Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Siti yang hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Siti yang hormati dan muliakan para pengurus masjid, singkatnya Nini Mami Sanak Bije jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur tipada sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Si icanin tiang pelunggum sami begitu banyak kenikmatan. Si luwe nikmat niki sami jamaah sampai tiang pelunggum sami ditau hitung pira keluwe nikmat si tican si sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih makin niki sami jamaah tiang pelunggum sami sudah memasuki bahkan mungkin pertengahan Januari sudah berada kita saat ini. Ini artinya tiang pelunggum sami tekican penambahan usia. Ada tambahan umur tiang pelunggum sami hidup di atas dunia ini. Paling tidak hormati Allah ada yang lebih usianya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sebulan, bahkan mungkin setahun. Ada yang mendapatkan tambahan nikmat berupa usia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu sami jamaah, tiang pelunggum sami berpotensi untuk menjadi orang yang sangat baik di hadapan Allah bila mana tiang pelunggum sami diberikan nikmat tambahan usia ini, tiang pelunggum sami imbangi dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi di sisi yang lain sami jamaah, tiang pelunggum sami bisa saja menjadi orang yang terpuruk, orang yang sangat buruk sekali dalam pandangan agama bila mana tiang pelunggum sami tekican kesempatan, tekican umur belo, lagu endet imbangin isi kebaikan-kebaikan. Inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sesolah-solah manusia atau manusia sak paling bagus, paling solah li harapan desida Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang dikaruniakan usia yang panjang, diberikan usia yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia imbangi dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi di sisi lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Manusia sak paling lengek, manusia sak paling buruk di harapan desida Allah Subhanahu wa taala adalah manusia sak tekican belo umur, lagu tidak diimbangi dengan kebaikan-kebaikan. Justru dia dikasih usia panjang tetapi dia tidak melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Maka orang inilah yang dipandang sebagai orang yang sangat buruk di dalam hidup ini. Karena itu hormati Allah, tiang ingin mengajak pelunggum sami selaku hadirin yang hadir di majelis yang mulia ini, mari tiang pelunggum sami mumpung diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, sila ngiring. Sampunat ya malas gawe kebaikan, sampunat ya abot ngaji, sampunat ya abot berzikir, sampunat ya malas gawe fardu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah momentum yang sangat baik bagi tiang pelunggum sami.
termasuk kehadiran kita di sini sami jamaah, ini adalah cara kita untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat niki dan semua ibadah si sampun tiang pelunggum sami tunaikan selaput niki terterima sedih-sedih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam ngiring sami-sami kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara terus menerus tiang pelunggum sami mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah yang menjadi wirid yang pelunggum sami. Di samping kita bertasbih, bertahmid, berzikir dan lain sebagainya, kita juga memperbanyak salawat. Maka insya Allah bila mana tiang pelunggum sami bersalawat serta tiang pelunggum sami gawe laksanaan napi ruan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau kita tunaikan, sekecil apapun sunnah itu sami jamaah, maka insya Allah inilah yang akan menjadi penyebab tiang pelunggum sami pulih syafaatnya di hari kiamat kelak. Nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang kehidupan dunia. Nabi basen dalam sebuah hadis, "Innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa." Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Nabi kenan sami jamaah, inna dunya hulwatun khadiratun, saaran dunia niki ya manis, ya mai, ya demanta, ya indah, ya solah. Nunasa dunia niki ya mai apa ndek? Deman terop elek dunia apa ndek? Nih hak kurang-kurang ruan semangat kan. Kira-kira deman merup le dunia? Arak dengan dek deman le dunia dia? Sangan dia mah pendak. Ini in batur sanksi pendaan sami jamaah. Subhanallah, dunia ini indah. Nikmatnya luar biasa, indahnya terasa sekali sami jamaah. Saking indahnya, saking nikmatnya sami jamaah, lewe dengan tertipu dengan kehidupan dunia. Luwe dengan sampai dinasa diriin, sampai lupa diriin, ibadah den gawen, kewajiban li harapan nenek mun tinggalan. Kenapa? Karena dia menikmati kehidupan ini. Sehingga sami jamaah masya Allah, si melet bahagia, si melen senang lek dunia niki sampai lupa diri, sampai dinasa diriin sami jamaah. Dia min boyak rezeki kadang-kadang masya Allah, dinasa diri, lupa diri dia, kewajibannya ditinggalkan, kehidupan bermasyarakat juga dia jauh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia terlena dengan kehidupan dunia. Sami jamaah, ingat dunia ini kalau kita ikuti bisa saja menjadikan tiang pelunggum sami terlena. Padahal desida Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia niki hanya sesaat. Kesenangan dunia niki hanya menipu belaka. Luwek dengan sak tertipu si dunia. Begitu manisnya, begitu indahnya sampai dia tertipu dalam kehidupan ini, lupa diri dia. Padahal kita sampai jamaah marak basen baginda Nabi, wa innallaha mustakhlifakum fiha. Desida Allah Subhanahu wa taala ciptaan tiang pelunggum sami
Adim sak pelinggim sami erup lek dunia, nikmati dunia, atur dunia untuk kepentingan tiang pelunggum sami, tetapi jangan sampai tiang pelunggum sami lupa kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luwek dengar lek dunia niki sami jamaah marah atur tiang si baru. Padahal itu terciptaan dunia. Kita yang kuasai dunia. Kita yang bisa mengatur dunia. Jangan sampai tiang pelunggum sami justru diatur oleh dunia. Jangan sampai tiang pelunggum sami justru lengah dalam kehidupan ini. Memang kalau kita berbicara kehidupan sami jamaah, apa yang tiang pelunggum sami inginkan dalam kehidupan ini Allah berikan kepada tiang pelunggum sami. Ngiring tiang pelunggum sami baca surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nabi manik nenek, man kana yuridul hayatad dunya, saya samile dunia, saya samile bahagia lek dunia, saya samile senang dengan kehidupan dunia dan semua pernak-pernik dunia. Lamun dia doang mun kebelean manik nenek sila bait kanggo yang tebing si nenek. Wa hum fiha la yubkhasun, sekedik pun Allah tidak akan merugikan tiang pelunggum sami. Ngiring lamun dunia orientasi tiang pelunggum sami tekican si Allah taala. Tetapi kita sampai jamaah jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Selalu kita inginkan, sering tiang sampaikan, berembentat milih bahagia lek dunia, yentat milih bahagia lek akhir. Sampunat ya bahagia lek dunia doang sampai jamaah. Kenapa? Karena di dunia ini tiang pelunggum sami irup sesaat, arak seberak. Mana yang lebih penting sebenarnya? Irup sak seberak apa sak irup sak kekal abadi? Biar goyak sama jamaah. Hidup yang kekal abadi. Kekal abadi itu di akhirat. Lamun lek dunia sama jamaah arah seberat. Lagu ternyata luwek dengan sandik tahan isi barang seberat. Be gawe kena seberat sila. Pira tahun tirup lek dunia sama jamaah. Arak dengan sampai 1 tahun. Berat. Apalagi tak kena siu tahun. Lamun kena 100 tahun mungkin beberapa orang. Tiang pelunggum sami hidup di dunia ini marak bahasan baginda Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in, umur umat kaku paling banyak bahasan Nabi antara 6 dasa sampai 7. Warak demak 6 dasa ni ki jamaah loek 6 dasa enggak ni atur lek pelunggum onya-onya apik-apik. Lamun tuah 6 dasa jane kah luik lawak entan kah pakai laluk wah 6 dasa jan kembe ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 dasa 70 ande dia lebih lek 70 qalil wa qalilun man yajuzu dzalik kata Rasul. Ande ni arak dengan sak lebih lek 70 baun tetong si ima, berarti sak paling luik tiang pelunggum sami Allah 6 dasa 70. Maka lamun tahun diri tuah 6 dasa ngiring sampai jamaah peluik amal, peluik pegawaian solah, peluik ngajim, peluik ibadah sampai jamaah. Mohon maaf, bukan berarti kita memponis, tetapi ini adalah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah diberikan usia seperti ini masih doang malas, masih ipuh ibadah, masih abot bersedekah, hati-hati sama jamaah. Kita akan menjadi orang yang sangat merugi dalam kehidupan ini karena tiang pelunggum sami tidak menjadikan kehidupan dunia ini untuk kita beramal saleh, untuk kita melakukan kebajikan-kebajikan. Karenanya sami jamaah marak bahasan baginda Nabi, lanjutan hadis sabaru Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa, onya-onya tanpa de erup elek dunia, dait onya-onya kanca dengan nina. Menasa apa si onya-onya? Dunia milik apik-apik. Hati-hati sama jamaah. Ibarat sama jamaah harus luwek remet. Namun berdua mobil, mau dia berdua rem berbejarin,
lolos tiang pelunggum sami, mau tabrak dengan ita nabrak endah, mau sandek jog jurang. Itulah kalau kita tidak punya rem. Maka penting sekali tiang pelunggum sami punya rem dalam kehidupan ini agar tiang pelunggum sami terarah. Tiang pelunggum sami bisa mengendalikan kehidupan ini dengan baik. Apa yang menjadi rem kita di dunia ini sami jamaah? Adit saonya-onya dalam kehidupan dunia banyak cara. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran-gambaran agar tiang pelunggum sami tahu ngerim onyak-onyak dalam kehidupan ini. Paling tidak di antara yang bisa kita sampaikan sami jamaah, tiang pelunggum sami itu harus memiliki jiwa qanaah di dalam hidup. Tiang pelunggum sami itu harus merasa cukup, merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dendek sak ngoyo lalu, dendek sak mohon maaf, dunia doang. Apalagi dalam hidup ini selalu kita melihat orang yang lebih atas di dalam kehidupan secara ekonomi. Padahal lamut milih jari dengan qanaah sami jamaah, Nabi bahasa Rasul SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Serioang dengan sabawaang posisin kanca sida. Tiang pelunggum sami alhamdulillah ndek berdueng napi-napi, ndek jak sugih lalu lagu alhamdulillah sehat. Mut seriuk semeton jari sak sakit, oh tiang pelunggum sami lebih aget. Jauh lim aget kembali tiang pelunggum sami masih sehat. Tiang pelunggum sami berdoyang motor, alhamdulillah berdoyat motor dakal lengek misal. Serius dengan sak lampak entan. Sepeda kawin. Jangan tiang pelunggum sami membanding-bandingkan diri dengan orang yang lebih tinggi secara ekonomi. Lamun tiang pelunggum sami serius dengan sugih dalam hidup ini, membandingkan posisi tiang pelunggum sami dengan orang lain, itulah yang menjadikan tiang pelunggum sami ini puas dalam kehidupan ini. Sehingga yang terjadi kemudian adalah tiang pelunggum sami terus mencari dunia, terus ingin mendapatkan berbagai macam keinginan tiang pelunggum sami. Padahal tiang pelunggum sami dunia ini hanya sementara sifatnya. Maka disinilah pentingnya tiang pelunggum sami qanaah, ngiring hadirkan merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana kita diberikan sedikit, alhamdulillah. Disinilah pentingnya sami jamaah tiang pelunggum sami pandai bersyukur, yaitu selalu mengucapkan alhamdulillah. Makanya kenapa kata ulama alif lam yang ada di alhamdulillah itu lil istighraq. Bimakna Nabi seluruh segalanya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga tiang pelunggum sami pulih makin kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semuanya milik Allah. Apa yang kita dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita sami jamaah. Jadi kalau kita sudah merasa cukup, insya Allah kita menjadi tenang hirup. Ndek sampai mohon maaf menggadaikan waktu kita, sampai-sampai dinarak waktu dia ibadah, dinarak waktu dia berjamaah, dinarak waktu dia lalu melayat misalnya. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengatur dunia ini dengan baik. Jangan sampai tiang pelunggum sami diperbudak. Terus tiang pelunggum sami mencari dan mencari. Manusia sami jamaah, ya bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahab, labtagau thalithan." Searan manusia niki si kanden dek puas. Nunasa? Si kanden dek puas bahasa Nabi, aran wayan anden yak berdoyang 2 bangkat emas. Ada dengan berdoyang 2 bangkat ini? 2 bangkat mau emas dong isi. Anden lalu je ke mall mun toke kena cetek. Mun kakok nentan tuh cakra lain. Nih jual emas. Ada dengan beli emas loit tu? Mas Jawa doang balik kerja mas bagi. Mas pion. Subhanallah, ya bahasa Nabi SAW, anden manusia niki yang sinden puas dalam kehidupan niki, tekican ladang emas dan itu penuh dengan emas, labtagu thalithan, pasti niat boyak saketelun. Lihat, maka sami jamaah, inilah yang bisa mengerem kehidupan kita di dunia ini supaya tiang pelunggum sami terarah,
supaya tiang pelunggum sami ada remnya, maka sifat qanaah itu penting untuk kita hadirkan dalam kehidupan ini. Sakeduan sami jamaah, di antara yang bisa menjadikan kita tidak terlalu mementingkan dunia atau ada rem kita dalam kehidupan ini, ngiring, girang-girang ziarah kubur. Nunasa, lalu boyak kubur, lalu ziarah makam keramat. Ini penting. Kenapa kita penting untuk berziarah? Ingat, searan ziarah kubur niki sami jamaah satu, hukumnya sunnah. Bahkan sunnahnya itu masuk kategori sunnah muakkadah yang sangat ditekankan sekali, sangat dianjurkan dalam agama niki untuk tiang pelunggum sami lumbar ziarah kubur. Kenapa kita harus berziarah? Ya bahasa Nabi, zurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Pada ziarah kubur, boyak kuburan, adem sakembe, adem satiang pelunggum sami lebih ingat akhirat. Benar? Kalau kita ingat akhirat berarti paling tidak kita tidak silau dengan urusan dunia. Karena kecenderungan kita ini, dunia ini glamor sami jamaah. Dunia ini memberikan kenikmatan yang luar biasa. Kadang-kadang manusia ini kelupaan. Kadang-kadang tiang pelunggum sami tertipu dengan kehidupan ini. Maka hati-hati. Di antara rem yang bisa kita gunakan adalah coba tiang pelunggum sami ngiring boyak kuburan. Kalau kita merunut kepada sejarah sami jamaah, di awal-awal Islam dulu memang tiang pelunggum sami itu tidak diperkenankan untuk ziarah kubur. Awal-awal Islam. Sehingga ia bahasan baginda Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Saya melarang kalian itu berziarah kubur. Kenapa sami jamaah tiang pelunggum sami dilarang berziarah kubur? Ingat, orang di awal-awal Islam itu belum begitu paham Islam. Orang di awal-awal Islam itu keyakinan akidahnya belum lurus. Orang pada waktu itu, mohon maaf, tidak istiqamah di dalam menghadirkan pemahaman agama. Sehingga apalagi kalau kita melihat latar belakang orang-orang kafir Quraisy dulu, orang Arab jahiliyah niki kan memang dari awal dia sudah menyembah berhala, patung, batu-batu, napi juga yang memiliki nilai magis itu mereka sembah sami jamaah. Sehingga yang terjadi kemudian perilaku kebiasaan yang mereka yakini dulu di awal-awal Islam itu masih mereka lakukan. Sehingga lamun ziarah kubur sami jamaah seolah-olah dia minta di kuburan. Apalagi lamun sak mati niki dengan sak mun pandang terhormat, punya kemampuan tertentu atau punya ilmu tertentu, maka mereka akan menyembah yang namanya kuburan itu. Dan ini bukan hanya di zaman baginda Nabi sami jamaah. Kalau kita merunut lebih jauh lagi di zaman Nabi Musa alaihissalam, kita mungkin pernah mendengar ada istilah Musa Samiri. Musa Samiri itu dikenal sebagai pembuat patung yang paling hebat dari berlian, dari emas, dari perhiasan-perhiasan. Ini yang disebut dengan Musa Samiri. Padahal kalau kita lihat sami jamaah, Musa alaihissalam Nabiullah dan Musa Samiri itu satu generasi. Kita tahu di awal-awal Fir'aun berkuasa sami jamaah, semua orang yang melahirkan anak laki-laki pada waktu itu kebijakan Firaun adalah apa? Mereka harus dibunuh. Maka Nabi Musa dalam sejarah beliau dilepas di Sungai Nil yang diselamatkan oleh istri Firaun. Ada lagi seseorang anak yang mirip dengan Nabi Musa, namanya Musa Samiri, Musa ibn Zafar as-Samiri. Karena takutnya ibunya itu supaya tidak diambil oleh Firaun, dia taruh di dalam gua. Subhanallah, dua orang yang berbeda dipelihara oleh orang yang berbeda, menghasilkan produk yang luar biasa berbeda juga. Bagaimana maksud yang
Bayangkan Nabi Musa itu dipelihara oleh seorang yang zalim, raja yang sangat durjana, yaitu Fir'aun. Dipelihara di komunitas Fir'aun, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan dan lain sebagainya. Subhanallah, ternyata Allah berkehendak lain. Walaupun Nabi Musa dibesarkan oleh orang yang sangat durjana, orang yang mungkin zalim dalam kehidupannya, ternyata Nabi Musa bisa menjadi seorang nabi yang luar biasa. Sebaliknya sampai jamaah, Musa Samiri itu yang menjaga, yang memberikan pendidikan, yang mengayominya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat yang membinanya, malaikat yang menjaganya. Ternyata tetap saja dia tidak patuh kepada Allah. Ini menunjukkan apa kata Allah? Kita tidak boleh terlalu memponis orang. Jangan melihat orang dengan perspektif underestimate. Kalau bahasa kita itu sebelah mata, memandang rendah. Demin dengan keluarga jamak-jamak, mau tanggap penjamak-jamak, nggak boleh sampai jamaah. Karena bagi Allah, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau Allah berkehendak, mungkin orang ini orang biasa, tetapi Allah muliakan dia. Nunasa? Ada orang yang mungkin keluarganya terhormat, tetapi Allah yang menginginkan orang ini harus hina. Bisa. Jadi tidak selamanya orang yang punya latar belakang keluarga tidak baik itu akan menjadi orang tidak baik. Makanya kenapa kita harus memuliakan manusia sampai jamaah. Walaupun misalnya anak itu lahir dari jalan yang tidak baik. Taruhlah misalnya ada orang melakukan perzinahan. Anak ini tidak boleh diponis berzina. Anak ini tidak akan membawa dosa sampai jamaah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Anak ini tetap harus diperlakukan baik. Nggak bisa, nggak ada istilah dosa turunan dalam agama Islam niki ya. Nah ini kadang-kadang lamun dengan bertuaan bermasalah, oh nggak mesti. Ini lihat Musa Samiri dibesarkan oleh Jibril pun dia ternyata tidak menjadi seorang nabi, bukannya menjadi orang yang baik. Apa yang dilakukan oleh Musa Samiri sami jamaah? Begitu Nabi Musa mendapat panggilan dari Allah untuk naik ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu, beliau berpesan kepada Nabi Harun, Nabi Harun, tolong jaga umat kita, tolong berikan pendidikan, bimbingan, ajak mereka kepada yang baik. Sampai jamaah, ternyata di situ hidup yang namanya Musa Samiri. Musa Samiri walaupun pendidikannya mungkin bagus, ternyata kebiasaan pola lama dia, latar belakang dia, orang-orang Samiri itu rata-rata penyembah berhala. Maka begitu Nabi Musa meninggalkan komunitasnya, jamaahnya, apa kata Samiri? Nih orang-orang Bani Israel, kumpulkan semua perhiasan-perhiasanmu, kumpulkan semua emas perak yang kamu miliki. Mau ngapain? Lihat, nanti saya buat dia menjadi Tuhan. Dikumpulkan, dilebur semua emas-emas itu sampai jamaah. Oleh Musa Samiri membuat patung anak lembu atau anak sapi. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Demin wah kumpulang mas-mas niki sampai jamaah mau lebur, mau pihak anak sampi. Ternyata dia tidak lupa untuk mengambil sisa bekas kaki malaikat Jibril yang pada saat beliau menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, itu diambil, ditempelkan di kepala anak sapi yang dia buat, patung itu. Walhasil dia buat lubang khusus sampai jamaah, jari anak sapi niki, anak lembu, tepiak elek emas, mudemin tiup angin keras, namanya padang pasir sampai jamaah, berunin, berunin anak sampi niki, seren selapu umat searah elektriki yang tadinya ikut kepada Nabi Musa, napi unin, ara tinggalin Nabi Musa, din jelas, ni mulai Tuhan sak jelas ni Tuhan sak bagus, mbeye, ni sak tepiak si Musa Samiri, bayangkan Tuhan kita emas, baru monya ini Tuhan.
Karena memang searan Bani Israel niki sami jamaah berembin-rembin tampiaan, dalil, bukti, argumen. Dia ini percaya. Sangka lamun narak le gobuk sak macam mentan, pekel, tebarak menindek, tebarak menu macam dalil. Bani Israel pada keturunan dia. Sangat. Nabi melen mana wasalwa tebeng keselamatan di bersama dari kejaman Firaun, keselamatan terpiaan napiara niki wa dhallalna alaikumul ghamam. Dibuat semacam naungan khusus, payung khusus bagi mereka. Nabi kemelen terakhir Nabi unin wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wah, dit milih beriman unin Bani Israel. Kemben melek bedait langsung ke nenek. Milih bedait. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, dari dulu memang Bani Israel itu mengidolakan yang namanya lembu, anak sapi. Maka begitu Musa samiri piang ni, wah Tuhan sak mula non ni. Apalagi tahun beruni dah. Dimentama angin tiang wah Tuhan itu nyembah selapuan. Lihat sami jamaah. Inilah kondisi di awal-awal dulu memang orang belum teguh keislamannya, belum bagus akidahnya sehingga kembali kepada tradisi nenek moyang mereka. Maka begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita dilarang ziarah kubur, tetapi begitu umat Islam sudah paham agama, akidahnya sudah lurus, orang ke kuburan itu bukan minta kepada ahli kubur, tetapi kita ke sana itu pertama tujuannya sami jamaah supaya tiang pelunggum sami ingat kematian, ingat akhirat, adit sandek lupa akhirat. Maka silahkan kata Rasul, lalu pada ziarah kubur. Nunasa? Ya gawe tanjurang ziarah kubur sami jamaah. Termasuk ziarah makam aulia, makam para wali, makam-makam keramat itu dianjurkan sekali. Kenapa? Kalau di makam keramat, tentu di samping tiang pelunggum sami berdoa, mendoakan orang-orang yang meninggal dunia, tiang pelunggum sami juga minta kepada Allah, bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, bukan minta kepada orang yang meninggal. Dan dinarak dengan selam. Baik di Indonesia, di Lombok, wabil khusus darat. Lagu saite gawe sami jamaah adalah kita bertawassul, ya Allah, ini orang yang meninggal, ini orang saleh ya Allah, orang yang banyak amalnya, orang yang kami tahu banyak sekali ilmunya ya Allah. Jari yang kaji ya Allah, anak jarin kaji marak nia. Boleh kita minta kepada Allah. Jadi bukan kita minta kepada ahli kubur, tetapi kita minta kepada Allah. Inilah cara pandang yang kadang-kadang sempit sami jamaah. Demit ujuk kubur ya lalu ngending ujuk kubur. Ini tidak benar. Maka yang paling penting sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tiang pelunggum sami dalam berziarah kubur itu memang perlu tiang pelunggum sami menghadirkan etika-etika. Nggih, perlu tiang pelunggum sami tata tertib di dalam berziarah kubur itu penting. Jangan sampai tiang pelunggum sami lalu ziarah kubur tetapi menciderai kuburan. Beruan sami jamaah. Arak dengan saya mohon maaf. Demen lalu ziarah kubur ya berkila-kila lonto le kubur. Mangan doang le kubur. Mohon maaf. Kurang pas tiang, kurang sosok lamun dengan tengah kena din cocok. Kembeen sami jamaah, kalau kita makan di kuburan, satu itu menciderai kehormatan kuburan. Saran kuburan niki sami jamaah nggih. Sak mula ya tot tiak berdoa, ya tot tiak ngaji, ya tot tiak nunas kepada Allah, ya tot ingat mati, kadang-kadang batur ya ton bekila. Mangat. Saran naik nampak. Harap naik nampak. Naik manok. Serius selalu dia. Nain manok tolang apa tasawur sinat teketeh dinarak zikir darat doa darat apa pokon mangan ya Allah sami jamaah mu demit tindas mangan demit bubar mun datang kemanukan semacam ruwet acong datang begarang la ilaha illallah. Ini kan sami jamaah ini menciderai. Idealnya sami jamaah lamun kita mau berziarah ya ziarah saja. Lamun dia kena boyak takilan, misal toh laun ande dia juk be makam be tiang boyak tahun saindah. Boyak elek pinggir pantai atau elek taman atau be jua, ya tot buka kilaan, ya tot buka takilan, dedek le kuburan.
Berembeh ida tiang pelunggum sami mangan lek kubur sami jamaah nunasa. Mai angan namanya mangan lek kubur. Mau berembeh tamaya nyuap lek kubur sementara sami jamaah tiang pelunggum sami wikan. Tahu kita orang di kuburan itu sami jamaah pilihannya dua. Raudatun min riyadil jinan au hufratun min hufarin niran. Dengan saele kubur niki sami jamaah satu, bisa saja orang ini karena memang orang alim saleh, maka dia mendapatkan kenikmatan yang disebut alam barzah. Nikmatnya kubur, raudatun min riyadil jannah, miniatur surga. Lagu apa dem periak elek dengan satu siksa sami jamaah. Mu pelinggih ka mai ruam sak nganget tolang empak. Berembir ruat yang ngaus bersuap sementara di dalam itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam satu riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Liwat baginda Nabi dengan dua kuburan. Dia liwat barak meniki sampai jamaah. Mendadak beliau berhenti di situ. Stop. Sampai-sampai para sahabat yang mengikuti beliau tinjut, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa diam begitu loh? Lima waqafta. Kembek emsak momot langsung, kembek emsak terkejut lalu. Kira-kira menuk. Nabi bahasan baginda Nabi, "Innahuma la yu'adzabani." Dua dengan searah elek kubur ni akan tersiksa si nenek. Munazah. Itulah kehebatan baginda Nabi. Di antara kemuliaan baginda Nabi, beliau diperlihatkan oleh Allah tentang kondisi alam barzah. Muandin tiang pelunggum sami jamaah anggih ya tekican si nenek tahun berembir ruan keadaan dengan sele kubur jak badik dia pacu doang selapuan. Dia narak dengan sembahyang. Badik-badik engkah nak milih makan, engkah nak milih lalu jumpa rezeki kembe yang ngaji doang porok. Kalau kita tahu kondisi orang di dalam kubur. Tetapi ini hikmahnya tiang pelunggum sami tidak diberikan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi orang yang ada dalam kuburan tadi. Nabi bahasa, "Innahuma la yu'adzabani." Dua dengan sakniki mangkanya kena azab si nenek. Nabi bahasa baginda Nabi, "Wa ma yu'adzabani min kabirin." Ingat, dua dengan sak azab elek kubur niki ndek napa gawe dosa belek. Bukan karena dosa besar, bukan karena syirik kepada Allah, tetapi justru dia melakukan dosa-dosa ringan. Dosa-dosa kodek isin ta'azab li alam kubur sami jamaah. Mbe kena dosa kodek. Satu, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ni sasopok ni bahasa Nabi. Sak ta'azab li kubur niki, kemben ta'azab li kubur. Nyekan Erop lek dunia dia nuah tahu jaga biwihin. Terutama saadu domba niki ya paling demen gawe. Ni lain nonin, to lain. La ilaha illallah. Si demen ngadu domba batur. Demen sak sogulan unikane sandek-endek, salengek-lengek, sapitnah batur dan lain sebagainya. Onyak-onyak sami jamaah. Mulut ini, lidah ini kalau dalam Islam standar orang beriman itu cukup dengan melihat apa yang keluar dari mulutnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lamun dengan tetu jatin beriman tipak nenek kaca hari akhir, lihat apa yang keluar dari mulutnya. Lamun salah ya tandan beriman. Lamun girang nyempata ula, sekedik-kedik nyempata, sekedik-kedik unikana sak lengek-lengek doang sugul. Ni onya-onya itu sama mama. Kadang-kadang elek seninat, Masya Allah, di tuah solahunin nggih, sekedik-kedik anak ni, anak no, bih sogol. Hati-hati, jangan gara-gara mulut ini kita justru mendapatkan azab dalam kubur. Terutama sekali adalah dosa namimah, adu domba. Itu sangat berat sekali sami jamaah. Jadi jangan sampai kita memfitnah, menyakiti dan lain sebagainya, apalagi mengadu domba orang-orang. Hati-hati sami jamaah, ini adalah dosa yang berat. Kedua, orang yang diazab di dalam kubur ini bahasa Nabi, amal akhar fakana la yastanzihu minal baul. Ni kedua ni jaan den wah bersih entan besok menek. Mana sah? Den wah bersih entan cuci hadas kecilnya.
Ni itu biasa sampai jamaah mohon maaf, apalagi seri tua sekatan sogol pendek ni ke. Sekedik-kedik dan sogol balik onyak. Ya gawe tokol entar seseolah entar tokol mut endang sekedik mu bekrem, bekehet berdehem. Itu penting sampai jamaah, apalagi tua-tuaan tadah beluan berdehem. Malam. Terus kembel ada sesogol selapuan. Ni kadang-kadang itu ndek man sogol, ndek man tutup. Apalagi sampai jamaah ni angkat tiang hampir demenak tiang dalam keseharian tiang lebih banyak karena mungkin karena pengajian nggih banyak atau kehidupan dakak juk mall masih kuah berselana tiang. Napi kawih londong atau barak meniki. Jadi kalau ndak jubah dia pakai kain. Kembek kawih kain atau jubah, ia paling molah lamut menek. Coba pelunggum sami. Elek kantor-kantor atau lek mall lek mbe misal dia menek biasa niki lamun dek buka celana hati-hati sampai jamaah, kemungkinan besar itu pasti terkena najis. Menganjang hentam resit sampai jamaah mbe sama menek nganjang niki pasti resit, apalagi sida wahtoan ndek ini sabarak lain nyeket masih bajang sekek lain menek niki tek lamun wahtoan si itu lain apa dia. Agar tiang jandek mai ida bebekelampan lamuk ndek kawi sarung mbembek lai aneh pangal bekaing atau berjubah paling molah sami jamaah. Soal tiang coba doang lamuk kawi selana aneh arak doang langan najis niki tiang mau kadang-kadang ieu sim sembahyang sila. Ini hati-hati sami jamaah, tolong ini masalahnya ringan, bukan dosa besar, tetapi ingat orang itu diazab dalam kubur karena masalah-masalah sepele. Sila, lamun itu masih jauh najis. Kalau kita najis, belum bersih cara beristinja misalnya, terutama hadas kecil, wuduk ndek sah. Lamun wuduk den sah sembahyang den sah, ya gawen sampai jamaah, sehingga berkali-kali lipat sekian banyak masalah yang kita bawa. Bukan hanya orang itu tidak bersih kencingnya, tetapi solatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena tadi sumbernya bermasalah. Ini penting sampai jamaah, nggih. Jadi melit apik-apik, onyak-onyak, lamun itu sama mama sampai jamaah atau siapapun jamaah bini, menek niki harus benar-benar, nggih. Jangan sekedar-sekedar, tetapi kita harus benarkan, tuntaskan. Sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, singkat cerita riwayat ini begitu baginda Nabi SAW menjelaskan tentang orang yang diazab, spontan beliau mengambil dahan pohon, ranting pohon beliau ambil, mun kembet, mun tancepang, mun tanjak kenelek dua kubur ni ke. Ya Rasul, untuk apa ini ya Rasul? Kenapa engkau menancapkan pepohonan di situ ya Rasulullah? Nabi bahasa baginda Nabi, selama pohon ini masih hidup di atas kuburan, maka dia akan meringankan azab orang yang ada di dalam kuburan. Lihat, ternyata pepohonan, dedaunan atau rerumputan searak sampai jamaah di atas kubur, itulah hikmahnya. Kenapa lamun arak dengan mati mutanjakan lolon Jepun atau napi jaan sami jamaah pokon irup. Kenapa? Karena selama pohon ini atau makhluk ini hidup, dia akan selalu bermunajat kepada Allah, bertasbih kepada Allah, dan itu akan menjadi wasilah untuk meringankan azab orang yang ada dalam kubur. Ini hikmahnya. Sangka sami jamaah, selama dia masih hidup maka dia bertasbih. Itulah yang dimaksud oleh baginda di sini Allah Ta'ala tentang bagaimana kondisi alam yang diciptakan oleh Allah. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Selaput searak legumi pair niki bertasbih dia. Kemanukan searak, binatang-binatang searak, lololoan searak bertasbih. Sangkat yang pelunggum sami sademan pelihara kecial, ia bertasbih kecial ni ke? Ngasa? Nyekan sak beruni ni ke nyekan bertasbih. Nah, tiang pelunggum sami seepek kadang-kadang kurang tasbih, kalah si kecial. Luek batur sakalah si kecial je kelantin, sekedik-kedik zikir, epen je lain nganga doang. Tahun mecak doang. Seharusnya lamun nia bertasbih itu masih ikut kan mano?
paling ngendek imbangin subhanallah subhanallah. Kan mana lagu ni hanya ni. Onyak sama jamaah. Jadi sila boyak pahala dengan kecial. No. Arak ke dengan boyak pahala lebih kecial? Ni wah. Kaya kecial tutulin terjauh. Lagu ni kecial je bertasbih-tasbih lon tu epen ni wah. Muka main-main ke kanan ni puntik sasolah epen yang mejang leh. Sama jamaah dendet kalah si kecial. Dendet kalah si kemanukan. Inilah hikmahnya kenapa kita kalau buat kuburan sama jamaah jangan ditutupi. Denden tersemenang kuburan niki sama jamaah. Kenapa? Eman-eman. Apa kena eman-eman? Ya mana-mana mau pahala kayak niki tiang. Kecuali kayak dengan alim pacu sak luwek pahala, uli dak-dakan dendek aneh. Wah luwek pahala. Lagu tiang perlu mendapatkan tambahan tasbih ampunan dari Allah. Belangan rumput-rumput sak tataletan niki alurang. Mun ini sak solah-solah taletan, sak bagus-bagus. Sangka arah ele embe tahun niki le Jawa Barat sami jamaah. Apa namanya itu? Ada khusus komplek khusus pemakaman. Pemakaman khusus sami jamaah. Lah lagu dekasan tiang si mahal. Jadi capital hill apa istilah ada hill dia. Coba buka di Google tiang pira jin kuburan ele hill ni cing. Tu ele Subang tahun dia mau salah. Seren atas tu puncak tahun tiang 3 miliar rajin. Kuburan niki. Lamun bawa-bawaan sekedik karena kan luik dengan rawan sampai ya 100 juta, 200 juta. Nah bagi kita sampai jamaah bukan itu yang penting sampai jamaah nggih. Tidak penting harga kuburan. Maksud tiang adalah bagaimana kita juga walaupun sudah meninggal dunia ada jalan kita mendapatkan takhfif al-azab, keringanan azab minimal dari pepohonan yang ada. Niki hikmahnya kenapa kita dilarang untuk membangunkan rumah atau mungkin tempat atau menyemenkan, kecuali sampai jamaah ada pengecualian. Baru kanggo ya tersemen niki sampai jamaah pertama kalau memang kita khawatir kuburan ini banyak orang usil. Kan banyak le tipi-tipi layak dia menasa arak kanak-kanak sak mati, dedara-dedara sak mati tiang tungkah terbaik organ tertentu. Ini khusus ini tiang sak kanak-kanak sak dedara-dedara lamun tua-tua aja ndeh nara dengan goren dia. Pira-pira lain aman kuburan. Nah, dalam kondisi seperti ini perlu kita jaga kuburan ini. Boleh disemen. Boleh kita berikan keamanan, itu boleh. Kenapa? Khawatir kalau ada orang yang iseng mengambil yang ada di kuburan itu. Ini satu. Yang kedua, khawatir orang ini keramat. Kalau orang keramat itu sampai jamaah, orang itu yang memiliki karomah. Karomah itu artinya orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, diberikan kelebihan keutamaan. Apakah ilmunya, apakah mungkin kasyafnya dan lain sebagainya, banyak. Dan itu banyak kita tahu tiang. Coba pelunggum sami sesekali lumbar ziarah ujuk makam Syekh Khalil Bangkalan di Madura. Masya Allah, barak menikin tan manusia tumpah ruah, ngaji sak nangis gawin, ngaji zikir. Subhanallah. Lamun nikin dia nak terjaga sama jamaah, lamun nikin dia nak terpiaang berbalik khusus pada marak makam almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur sama jamaah elek Jombang. Tumpah ruah manusia. Lamun cari itu sama jamaah kan Masya Allah, kadang-kadang macam edar patat manusia. Lalu unjuk Mekah jauh gunting, mun baik kiswah, mun potong. Maka niki wah barang ning kanggo ke niki tiang. Tersilik lagu searan manusia kan harap doang langan. Pada marak makam Gus Dur sama jamaah. Lamun ya ndek terkoloang pagar, ndek ente pesolah kubur niki terpesemen. Allah. Dia datang batur ziarah bait tanah, mengone-ngone lebih tanah kuburan. La ilaha illallah, kan jadi celaka doang niki dia. Maka ini demi keamanan boleh. Jadi dalam kondisi tertentu boleh. Lagu lamun model itu sak ndak apa-apa aja. Arah ambarak bianak dia anak lemak. Mana-mana kena langat mau pahala tiang. Nggih. Jadi orang jangan sampai salah paham. Oh lamun solah kuburan niki tanda nenten. Tergantung kondisi sampai jamaah. Jadi kalau orang biasa-biasa sila talat rumputan sak bagus-bagus. Ini
Ini penting sekali. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, di antara tujuan kita untuk berziarah tadi adalah supaya tiang pelunggum sami ada rem dalam hidup ini. Insya Allah, lamun tiang pelunggum sami karena kemewahan hidup di dunia, cobaan hidup banyak, lamun ingat mati, ingat kuburan, kita akan selamat, kita akan ingat akhirat, insya Allah akan lebih baik dalam tutur kata perilaku kita. Saya pikir demikian yang dapat yang sampaikan. Waktu Isya sampun masuk, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa berkah dan bermanfaat, dan tentunya ada nilainya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma, wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma, wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.